kedua. Silakan. Hai, selamat datang di Yourfluencer. Di episode kali ini, Yourfluencer, gue akan ngobrol barengan sama Jessica Mila. Hai. Hai Mila, kamu ini lagi sibuk banget sama promosi film The Doll 3 ya? Iya. Gimana nih film horor ketiga kamu? Seru banget sih. Waktu pertama kali tawarin, jujur agak deg-degan karena ini pertama kalinya harus beradegan sama boneka. Dan aku tahu pasti itu nggak akan gampang, pasti jauh lebih ribet. Tapi karena aku suka sesuatu yang challenging, jadi ya udah, let's go gitu. Oke. Nih kamu kan model juga, sinetron juga, main film juga, terus sekarang punya bisnis perfume. By the way, tadi pas aku duduk di sini, Mila langsung bilang, kamu tuh pakai parfum. Karena bos parfum, jadi dia tahu parfum aku apa. Iya, emang suka banget. Aku suka banget sama perfume dari dulu. Jadi setiap pergi kemana-mana pasti langsung yang dicari perfume apa yang ada di situ gitu. Jadi ya lumayan hafal. Berarti kamu kan udah keluar negeri nih, keliling-keliling liburan. Jadi setiap satu negara akan beli parfum. Iya. Oh my god. Jadi di kamar kamu udah ada berapa lemari parfum nih? Enggak sih, enggak sebanyak itu juga. Karena kan aku kan pergi-pergi ke luar negerinya juga belum sesering itu sebenarnya. Jadi ya masih ada beberapa aja lah, nggak banyak banget kok. Oke. Awalnya gimana sih selain kamu suka parfum, terus akhirnya memutuskan untuk yaudah deh bisnis parfum aja? Awalnya nggak tahu ya, mungkin karena dari dulu aku udah suka banget sama perfume. Aku nggak tahu apakah ada orang di luar sana yang notice atau enggak, tapi pokoknya tiba-tiba ada orang yang nawarin aku untuk kerja sama. Oke. Kayaknya dia suka sama profil aku gitu, terus kayaknya ini emang aku lumayan sering sih share sesuatu yang tentang scent gitu ya, nggak cuma perfume tapi kayak reed diffuser gitu, terus kayak wangian yang lain gitu. Jadi kayaknya mungkin kayaknya cocok nih buat diajak kerjasama untuk bisnis perfume gitu. Akhirnya kita meeting, kebetulan orangnya dari Jerman gitu. Jadi seru banget karena aku tahu ini akan benar-benar diproduksi dengan matang gitu ya, diproduksinya di luar, walaupun bahan-bahannya banyak banget ngambil dari Indonesia juga gitu. Itu sih. Terus udah deh berjalan. Jadi awalnya memang karena aku suka banget sama perfume, dan aku juga sebenarnya dari dulu tuh pengen banget kayak give back to my fans gitu. Kayak aku pengen create sesuatu yang aku banget, yang emang aku suka banget, untuk bisa dimiliki atau dinikmati sama fans aku gitu. Jadi pengennya kalau orang beli parfum aku tuh merasakan kayak ini ada Camila, atau jadi inget sama aku. Oh iya. Soalnya emang wanginya menurut aku banget gitu. Oh, parfum kamu ini udah ada berapa varian? Cuman baru satu. Iya. Oke. Baru satu. Ngomongin soal tadi kan kamu bilang kamu pengen ngasih sesuatu ke fans kamu, kayak pas nyium parfumnya kayak inget Camila atau something. Emang ya kalau wangi parfum tuh kayak mengingatkan ke satu momen gitu-gitu nggak sih? Iya banget menurut aku ya. Tanpa kita sadarin tuh kalau misalkan kita nyium satu aroma, kita tuh biasanya ada memori yang ke-recall gitu. Kayak misalkan contoh, waktu itu misalkan aku beli perfume di US, terus aku pakai selama di sana. Terus habis itu udah nih, aku udah lama nggak pakai. Begitu aku cium wangi itu lagi, pasti aku akan kayak jadi inget deh waktu jalan-jalan di sana, gitu kan. Iya. Atau misalkan ada perfume yang dipakai sama mama kamu gitu. Terus kita pergi jauh, suatu saat kita lagi ke mall, kita lihat ada perfume yang dipakai sama mama kamu. Begitu kamu cium, jadi inget deh sama mama, gitu kan. Inget baunya soalnya gitu. Jadi iya, itu salah satu cara untuk nge-recall memori juga sih menurut aku dari aroma itu gitu. Tapi kalau kamu kan lebih ke wangi mama atau wangi pas lagi di US. Kalau aku jalan ke mall, ada cowok lewat, wangi mantan. Ya nggak sih? Agak sedih ya. Makanya harus cari perfume yang nggak banyak yang pakai. Jadi kayak ini wanginya enak banget, tapi apa ya gitu. Kalau misalkan banyak yang pakai kan kayak wangi mantan gue kan males kan. Iya.
Males tapi ditengok. Gitu. Siapa tahu mantan lewat kan, gak ada yang tahu. Oke, aku mau nanya deh, cara kamu pakai parfum tuh gimana sih? Kan kalau aku ya, seret gitu semua. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya beda-beda sih. Kalau misalkan wangi dari parfumnya itu udah strong, aku nggak mau jadi overpower juga, karena kalau misalkan kebanyakan yang ada bukannya enak dicium sama orang tapi malah bikin pusing. Gitu. Jadi kalau misalkan wanginya udah strong, biasanya aku pakai cukup di nadi, sini, sama paling di belakang leher. Oke. Gitu. Tapi kalau strong banget, biasanya aku nggak lebih dari 3 atau 4 spray sih. Jadi misalkan di sini sekali, terus aku gini. Tapi ini nggak boleh digosok-gosok ya, jadi cuman gini aja. Di tap gitu. Di tap aja. Terus habis itu di bagian dada depan sekali sama bagian belakang sekali, misalkan gitu. Udah. Oke. Favorite scent kamu itu apa sih? Parfum? Tergantung banget sama mood sih sebenarnya. Kalau misalkan lagi pagi-pagi gitu atau siang-siang mau mulai aktivitas, biasanya tuh aku lebih suka yang fresh. Fresh tapi tetap ada sweetnya gitu, jadi mungkin agak floral, terus fruity gitu. Kalau malam terus acara agak formal, aku suka wangi-wangi yang ada oud-nya, wangi-wangi amber gitu, ada musk-nya juga gitu. Oh iya, oke, aku tahu itu parfum yang wood banget itu. Oke, ngomongin soal parfum ya Mila, aku punya cerita nih. Aku dan bestie aku di sebelah sana, Ganes, kita ini beberapa bulan terakhir ini, sebulan itu jajan parfum sampai 3 botol, 2 botol gitu ya. Banyak kan? ya. Karena aku tuh aku K-popers by the way, jadi aku tuh pengen nyamain parfum sama idol aku. Kamu pernah kayak gitu nggak sih? Misalkan ngeliat, kamu punya idola nggak sih? Kan kamu idola masyarakat, aku mau idola, kamu idola nggak sih? Idola banyak lah, banyak. Cuman aku kayaknya mungkin lebih ke film gitu ya, kayak misalkan aku suka Anne Hathaway waktu misalkan di film Princess Diaries gitu, atau aku suka Leonardo DiCaprio waktu lagi main The Great Gatsby gitu, kayak gitu-gitu. Jadi idola aku banyak. Kamu pernah nggak sih nyari tahu, dia pakai parfum apa ya gitu, pengen nyamain gitu nggak sih? Nggak pernah sih. Nggak ya? Nggak pernah. Iya, aku doang emang sama teman aku. Karena menurut aku kayak parfum itu juga jadi identity kita kan. Oh ya, bener juga sih. Jadi harus sesuai sama karakter, sama mood aku saat itu gitu. Jadi ya mungkin bisa penasaran terus kayak, oh ini kayak gimana sih? Terus kalau misalkan emang aku suka, bisa aja aku beli. Tapi kalau misalkan beli hanya karena dipakai sama dia, kayaknya enggak gitu. Oh, oke. Ya, aku beli karena dipakai sama dia. Tapi untungnya cocok. Ya ini yang udah. ini. Jadi kan emang ternyata kamu suka juga kan sama wanginya. Cuma ada sih beberapa botol yang nganggur. Kan jadi kan kayak wangi cowok gitu loh. Jadi kayak oh ternyata kayak gini. Oh, gitu. soalnya idola kamu Idol cowok K-pop ya. cowok. Jadinya mau dipakai juga terlalu maskulin gitu. Iya. Yap. Oke, Mila, tadi kan apa namanya ngomongin soal karir kamu ya. Karir kamu sekarang, kamu nih udah berkecimpung di dunia entertain tuh dari 2004. Iya nggak? Iya nggak sih? Salah nggak? Takut. Iya kayaknya. Iya. Nggak tahu sih. Ya lupa saking lamanya ya, dan udah banyak prestasi. Iya. Aku mau nanya nih, sebagai yang nggak pernah jadi artis, gimana sih rasanya jadi artis? Rasanya gimana ya? Aku tuh jujur dulu waktu masih pertama kali mulai karir di dunia entertainment tuh aku agak nggak suka begitu orang-orang mulai notice aku siapa. Kayak tuh aku masih kecil, terus misalkan lagi jalan tiba-tiba anak-anak di deket-deket perumahan aku tuh ada yang kayak ini kan yang main sinetron itu ya, langsung rame, langsung minta foto. Aku tuh pemalu banget. Jadi begitu ada orang yang langsung heboh gara-gara ngeliat aku, atau kayak itu artis ya, aku tuh malu. Jadi aku ngerasa
apa ya, kayak nggak nyaman dengan orang-orang tuh tahu aku siapa. Jadi dulu aku sempet banget bilang sama mamaku, yaudah deh nggak apa-apa deh aku syuting tapi aku nggak mau terkenal gitu. Gimana ceritanya syuting mau terkenal? Iya, makanya agak aneh juga kan nih, kayak ya nggak bisa deh, itu salah satu konsekuensinya juga. Dan sebenarnya dengan kamu, ya pokoknya dijelasin lah, dengan kamu dikenal banyak orang itu bagus juga buat karir kamu, bla bla bla. Ya tapi nggak mau, gini ya, pokoknya sampai akhirnya makin lama makin gede mulai bisa menerima. Jadi kalau ditanya rasa jadi artis gimana, ada enaknya ada nggak enaknya, karena nggak bisa dipungkiri ya, bersyukur banget juga dengan orang-orang kenal aku, ada banyak kemudahan juga. Kadang orang juga jadi lebih, oh iya udah nggak apa-apa mbak, silakan gitu kan. bener Ini mbak Jessica udah nggak apa-apa mbak, silakan gitu. Ada kemudahan seperti itu. Terus belum lagi ya bersyukur juga kan sekarang dengan ada media sosial, orang banyak yang kalau misalkan butuh promosi pakai artis, terus aku jadi kasih free gitu kan, misalkan hotel atau apa gitu. Itu kan sesuatu yang harus disyukurin banget gitu kan. Tapi nggak enaknya ya jadi susah punya privacy. Betul. Gitu. Itu aja sih. Boleh tahu nggak sih dulu awalnya kamu masuk ke dunia entertain itu karena apa sih? Awalnya lagi jalan-jalan di mall, terus diajakin casting, terus ya udah mamaku bawa aku ke tempat casting, dan pertama kali casting itu langsung keterima. Wow. Jadi memang ya puji Tuhan emang udah jalannya ya kayaknya, karena bukan sesuatu yang aku idam-idamkan, bukan sesuatu yang aku usahakan banget, tapi emang aku ngerasa itu udah jalan dari Tuhan dari awal gitu. Oke, nah kamu kan juga prestasinya udah banyak banget ya kan di dunia entertain. Mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman buat yang lagi berjuang untuk mencapai titik sukses mereka? Oke, buat teman-teman yang lagi berjuang, yang pasti jangan pernah menyerah. Terus jangan banding-bandingin juga kamu sama orang lain. Kalau mencari orang untuk menjadi sumber inspirasi atau orang yang bisa memotivasi kalian, itu nggak apa-apa banget ya. Cuman jangan sampai gara-gara kamu banding-bandingin sama orang lain, terus kamu jadi ngerasa down, atau kamu jadi ngerasa kok dia bisa ya kayak gitu, kok gue nggak bisa ya gitu. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan jangan fokus nanti sama hasilnya aja atau sama resultnya aja, tapi harus belajar untuk enjoy the process juga, karena yang paling penting tuh sebenarnya prosesnya lagi. Karena proses yang panjang itu bisa bikin kita menjadi pribadi yang lebih baik, bikin kita jadi lebih siap juga ketika nantinya kita menerima kesuksesan itu, kita udah siap gitu. Kita punya karakter yang kuat, dan menurut aku itu jauh lebih penting, karena mempertahankan tuh nanti akan jauh lebih sulit gitu. Jadi sabar aja, semangat terus, jangan pernah menyerah. Dan kuncinya untuk sukses menurut aku berusaha, bekerja, dan berdoa. Iya, oke. Nggak, terakhir deh, boleh dong promosiin parfum kamu? Terima kasih. Iya, buat teman-teman juga, aku menciptakan perfume ini bener-bener sungguh-sungguh banget, dari hati banget. Ini sesuatu yang emang aku ngerasa happy banget sama hasilnya, aku puas banget. Dan sampai sekarang aku sering banget, hampir setiap hari aku pakai itu, dan semua teman-teman aku, keluarga aku juga banyak banget yang suka. Jadi kalau misalkan kamu mau beli dan kamu takut nggak suka, percaya deh sama aku, kamu pasti suka. Langsung aja cek Instagramnya di @byjessicamila atau websitenya di www.jessicamila.com. Oke. Thank you. Thank you Mila.